Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang HTML, CSS, dan JavaScript. Oke, langsung saja ke materinya. Pendahuluan, yang pertama akan kita bahas yaitu tentang web, pengenalan HTML, CSS, dan JavaScript. Masuk ke materi yang pertama, yaitu apa itu web? Web, World Wide Web, adalah kumpulan halaman-halaman informasi yang saling terhubung melalui internet. Manfaat web programming yaitu 1. Memudahkan penyampaian informasi, mendukung bisnis dan e-commerce, dan kesempatan karir yang luas. Konsep klien dan server. Klien adalah perangkat pengguna seperti laptop atau smartphone yang meminta data dari server, sedangkan server adalah komputer yang menyimpan data atau halaman web dan mengirimkannya ke klien. Web server atau hosting. Web server adalah perangkat lunak atau komputer yang menyimpan file situs web dan mengirimkannya ke browser pengguna saat diminta. Contoh web server seperti Apache dan Nginx. Hosting adalah layanan yang menyediakan tempat untuk menyimpan file situs web agar diakses melalui internet. Konsep bahasa pemrograman. Front-end adalah bahasa yang mengatur tampilan website seperti HTML, CSS, dan JavaScript. Back-end adalah yang mengatur logika dan pengolahan data di server seperti PHP, Python, dan Node.js. Tools text editor ada Notepad, Visual Studio Code, Sublime Text, dan Atom. Domain adalah alamat unik yang digunakan untuk mengakses suatu website seperti www.google.com. Domain mempermudah pengguna mengakses situs tanpa harus mengingat alamat IP. IP adalah angka unik server. Lanjut ke materi yang kedua, yaitu pengenalan HTML. HTML, Hypertext Markup Language, adalah bahasa markup yang digunakan untuk membuat halaman web seperti menentukan struktur dan konten sebuah halaman web seperti teks, gambar, tautan, tabel, video, dan elemen lainnya. Fungsi HTML yaitu membuat struktur halaman web, menampilkan konten di browser, dan menghubungkan halaman web. Nah, di sini saya memiliki contoh untuk struktur HTML. Nah, di bagian atas ini itu struktur HTML5, tapi yang akan saya jelaskan itu struktur HTML biasa. Nah, dalam struktur HTML itu terdapat dokumen head dan body. Nah, dokumen head ini berisi informasi meta tentang dokumen seperti judul, chassis, style sheet, dan lain-lain. Kalau body itu untuk konten utama yang akan ditampilkan di browser. Nah, dalam dokumen head ini terdapat elemen seperti title, ini untuk menentukan judul halaman yang akan muncul di tab browser. Lalu di sini ada link untuk menyambungkan ke file eksternal, lalu ada script untuk menyisipkan kode JavaScript, dan ada meta untuk memberikan metadata seperti encoding karakter dan deskripsi. Lalu di sini ada style, itu untuk menulis gaya CSS langsung di dokumen HTML, dan masih banyak lagi elemen-elemen di dalamnya. Tapi yang saya jelaskan hanya ini. Lalu di dokumen body itu ada H1 atau heading 1 itu untuk judul, lalu ada P untuk paragraf, lalu ada A untuk menyisipkan link, dan IMG untuk menyisipkan gambar, div dan span itu untuk mengelompokkan elemen. Selanjutnya masuk ke materi yang ketiga, yaitu pengenalan CSS. CSS, Cascading Style Sheets, adalah bahasa desain yang digunakan untuk mengatur tampilan dan tata letak elemen-elemen pada halaman web yang ditulis dengan HTML, seperti mengatur warna,
font, ukuran, margin, padding, dan elemen visual lainnya, sehingga halaman web menjadi lebih menarik. Struktur penulisan CSS itu ada 3. Yang pertama itu ada inline style sheet. CSS ditulis langsung pada elemen HTML menggunakan atribut style. Contohnya seperti ini. Heading 1, style sama dengan color, blue, font size, dan selamat datang. Jadi di heading satunya langsung ditambahkan style CSS. Yang kedua, internal style sheet, yaitu CSS ditulis di dalam elemen style di bagian head dokumen HTML. Pada contohnya seperti ini, pada dokumen head di dalam elemen style ditambahkan style CSS seperti ini. Yang ketiga, itu ada struktur penulisan CSS external style sheet. CSS ditulis di dalam file terpisah dengan ekstensi CSS, lalu dihubungkan ke dokumen HTML menggunakan tag link. Contohnya, heading 1 ini, style CSS-nya kita simpan di dokumen di file yang lain. Untuk memanggil filenya itu bisa menggunakan tag link di sini. Tag link rel sama dengan style sheet, href sama dengan style.css. Tinggal kita sisipkan saja nama file yang kita buat untuk style CSS-nya. Oke, yang pertama di sini saya memiliki contoh untuk tabel. Nah, di bagian atas ini ada text style. Untuk kelas tabelnya ini diberi lebarnya itu menjadi 100% agar bisa menyesuaikan dengan layar. Lalu ada border collapse. Nah, ini agar garis-garis tabel terlihat menyatu. Lalu di kelas nomor ini diberikan text align-nya center agar teks berada di tengah. Lanjut ke di sini di tabel, di sini diberi bordernya itu 1 supaya tabel memiliki garis pembatas. Lalu di bagian tabel head di sini diberi nomor, nama, dan email address dan company. Di sini menggunakan closespan. Closespannya diisikan 2. Ini fungsinya untuk menyatukan kolom. Nah, ini kolom yang akan disatukannya itu ada 2 kolom. Di sini di email address dan company ini digabungkan. Lalu di bagian body ini ada nomor. Nah, ini kelas nomor, lalu ini nama, dan ini diberikan row span. Row span itu untuk menggabungkan 2 kolom secara vertikal. Nah, di bagian sekolah ID ini kolom yang digabungkan secara vertikal. Kalau row span itu kolom yang digabungkan secara horizontal. Nanti hasilnya itu akan menjadi seperti ini. Nah, selanjutnya di sini kita akan mencoba membuat list di HTML. Nah, ini sudah dibuat strukturnya, ada head, lalu ada title, style, lalu ada body. Nah, ini heading 1, ini diberi nama list di HTML. Nanti ada paragraf itu diisi dengan order to list, lalu unordered to list. Untuk order to list itu elemennya OL. Nah, unordered to list itu elemennya OL. Kita coba masukkan soalnya ini. Perbedaan antara order to do list dan unordered to do list itu, order to do list adalah mengurutkan sesuatu yang memiliki urutan, sedangkan unordered to do list itu tidak memiliki urutan. Jadi kita mengurutkan sesuatu tapi tidak harus berurutan gitu. Kalau order to do list itu harus berurutan, jadi ada urutannya. Nanti kita selanjutnya ke membuat layout tabel menggunakan HTML. Ini kita coba membuat layout
Di sini contohnya itu seperti ini. Di sini kita beri titelnya itu layout dengan tabel. Nah, ini ada style. Nah, ini ada head. Ini untuk bodinya itu diisikan dengan tabel. Untuk tabel pertama itu kita berikan kolom isinya 3 karena di sini akan ada 3 kolom. Untuk jumbotron itu dijadikan 1 kolom saja. Makanya kita isikan 3 di sini. Lalu yang menu navigasi juga 3. Lalu sini ada kontainer. Kontainer pertama itu 20% untuk sidebar lebarnya itu 20%. Lalu ada kontainer kedua yaitu 60% untuk konten inti. Lalu yang sidebar right itu lebarnya 20% sama dengan sidebar left. Yang terakhir itu ada footer. Di sini footer juga sama, diberikan kolom-kolomnya diisikan 3. Nah, selanjutnya di sini dibuat file CSS-nya langsung saja di satu file saja. Nah, kita isikan style CSS-nya itu di elemen style di sini. Misalkan kelas tabel di sini lebarnya itu 100%. Lalu di sini di kelas jumbotron itu kita headnya itu 300 px, background colornya Alice Blue, font size-nya 20 pt, lalu text align-nya center agar bisa berada di tengah. Nah, di kelas navigasi ini ada text align-nya itu center, lalu font size-nya itu 12 pt. Nah, ini untuk kontainer itu di sini diisikan paddingnya itu 12 px, lalu background colornya itu aqua. Misalkan di sini diisikannya, lalu untuk head atau tingginya itu 540 px. Untuk footer itu diisikannya itu text align, lalu text decorationnya itu double, lalu background colornya aquamarine. Nah, ini kita tinggal panggil saja di td-nya di sini. Nah, langsung panggil saja misal dengan tag class. Di sini class sama dengan jumbotron. Nah, kita panggil ini class sama dengan navigasi, lalu keluarnya sama dengan class sama dengan container. Nah, untuk container ini sama semuanya. Untuk stylenya sini ada class untuk footer. Nanti hasilnya itu akan menjadi seperti ini. Nah, akan jadi seperti ini. Ini untuk layout dasarnya. Yang selanjutnya untuk membuat layout div di HTML seperti ini, kita menggunakan gambar biasa. Lalu di sini ada head, lalu titelnya diberikan di bawah HTML. Nah, di sini ada style, lalu ada body. Nah, kita gunakan div class. Div classnya kita isikan header, lalu ada header. Nanti kita di div yang ini kita berikan UL-nya itu ada nav 1, nav 2, dan nav 3, navigasi 3. Lalu ke div yang ini kita kasih kelasnya itu container. Nah, ini heading keduanya juga container. Nah, ini paragrafnya kita misalkan berinya itu ini contoh paragraf dengan overflow. Kita akan coba menuliskan beberapa kata untuk paragraf ini. Nah, di yang terakhir itu ada kelas untuk footer. Nah, untuk agar nanti tampilannya bisa seperti ini, jadi agar bisa jadi seperti ini, kita di sini buat file ya, yang isinya itu untuk style CSS-nya. Kita berikan gaya seperti ada display inline block di sini, lalu ada margin right. Kita misalkan margin right-nya itu 10 px. Nah, ada border, lalu padding, ada border radius, font length. Nah, ini kita desain misalkan background color, background. Nah, ini kita bisa ubah-ubah misalkan di sini nih. Nah, ini untuk class body, ini kita background image. Kita panggil URL-nya gambar yang akan kita masukkan. Nah, nantinya itu si fotonya itu bakalan berada menjadi background seperti ini nih, yang ini.
lalu kita marginnya 0. Di sini font family-nya itu kita gunakan Verdana, Geneva, Tacoma, dan sans serif. Ini bisa didesain sesuai dengan yang diinginkan. Tinggal kita di sini untuk penulisan CSS itu ada selektornya, lalu ada property dan value-nya. Di sini misalkan selektornya itu yang mau kita ubah itu misalkan ul dan li-nya. Nah, kita masukkan propertinya, misalkan di sini display. Nah, kita masukkan value-nya itu inline block di sini. Sama seperti padding. Ini tinggal dimasukkan saja. Nanti hasilnya itu akan jadi seperti ini. Nah, hasilnya itu akan jadi seperti ini. Tahap satunya itu bila kita arahkan sini akan ada waktunya. Nah, misalkan di sini kita bosan nih warnanya pengen yang lain, bisa diubah seperti itu ya. Nah, ini untuk codingan nilai objeknya ini kita tinggal panggil saja. Karena ini kita buat style CSS-nya itu di file yang berbeda, kita panggil ke layout div. Nah, cara memanggilnya itu menggunakan link rel sama dengan style sheet href. Kita masukkan di sini karena kita beri namanya itu di sini style layout CSS, maka di sini hrefnya itu dimasukkan style layout CSS. Kita panggil menggunakan link ini. Nanti akan muncul, apabila tidak dipanggil ya akan jadi seperti ini. Nanti akan kosong, tidak ada stylenya di sini, akan kosong saja seperti ini. Jadi fungsinya CSS itu untuk memberikan style ya. Nah, ini kita tinggal di sini, misalkan di sini kita masukkan di sini itu style strip. Kita harus sama ya untuk tulisannya itu agar bisa muncul. Karena kita membuat style CSS-nya itu di file yang berbeda. Untuk mengambilnya itu bisa seperti ini. Seperti itu untuk layout div itu seperti itu ya. Lanjut ke materi yang keempat, yaitu pengenalan JavaScript. Pengertian JavaScript adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat halaman web menjadi interaktif dan dinamis. JavaScript bekerja di sisi klien browser untuk menjalankan logika, memanipulasi elemen HTML atau CSS, dan berkomunikasi dengan server. Dan selanjutnya di sini kita akan melakukan uji coba JavaScript menggunakan konsol. Nah, misalkan di sini kita akan mengetikkan hello JavaScript. Nah, kita tekan di sini konsol. .log tanda kutip hello JavaScript. Ketik lagi, tutup, jangan lupa titik koma. Kita enter, maka di sini akan ke hello JavaScript. Atau kita akan buat contoh, misalkan operasi aritmatika di sini. Misalkan sini oleh A sama dengan O. Enter. Nanti di sini oleh B sama dengan 20. Dan lagi kita konsol titik sound. Misalkan di sini kita hasil pencuma ini, lalu kita masukkan ini A ditambah dengan B.
penjumlahan ya. Sekarang kita akan coba hasil perkalian. Misalkan di sini A dikali dengan B. Itu kita enter. Ini nanti hasilnya akan langsung muncul. Jadi 10 ditambah dengan 20 itu hasilnya 30, dan 10 dikali dengan 20 itu hasilnya 200. Ini untuk contoh menggunakan konsol seperti ini. Selanjutnya di sini untuk kita akan mencoba dengan memunculkan misalkan hello JavaScript dan melakukan penjumlahan atau operator. Nah, di sini gunakan HTML5. Lalu di sini untuk judulnya kita beri nama belajar JavaScript. Nah, nanti kita masukkan untuk paragrafnya itu misalkan 2 ditambah 4 sama dengan span. Nanti kita ID-nya mengambil dari dokumen get_element_by_id jumlah inner HTML. Nah, lalu di sini untuk memunculkan hello JavaScript-nya kita gunakan console.log. Nah, kita masukkan hello JavaScript. Nanti agar bisa muncul gunakan dokumen get_element_by_id, lalu masukkan di sini misalkan greeting, lalu inner HTML, lalu hello JavaScript, agar yang dimunculkan itu adalah hello JavaScript. Nah, nanti kita panggil ID ini, greeting ini di dalam elemen span seperti ini. Nanti hasilnya itu akan jadi seperti ini. Nah, hasilnya akan jadi seperti ini ya. Jadi akan muncul yang untuk operator juga sama. Di sini gunakan dokumen get_element_by_id lalu jumlah HTML. Nah, nanti kita panggil ID-nya di sini. Nah, karena di sini diberi namanya jumlah, yang kali panggil di sini juga jumlah. Nanti akan muncul ini. Kalau tidak dipanggil, misalkan ya tidak akan muncul hasilnya. Selanjutnya masuk ke operator string. Nah, di sini diberi nama dulu operator penggabungan string. Kita masukkan variabelnya, misalkan teks 1 itu saya, variabel teks 2-nya suka, variabel teks 3 nasi goreng. Nah, jika dirangkai nanti akan jadi saya suka nasi goreng. Nah, untuk merangkainya ini kita gunakan variabel kalimat sama dengan teks 1 ditambah dengan ini kita agar ada jarak spasi, ini kita berikan spasi, lalu teks 2 tambah dengan teks 3. Nah, nanti hasilnya itu akan jadi seperti ini. Nah, ini apabila tidak diberi spasi atau jarak, nanti jadinya akan seperti ini. Nah, berdempetan. Maka dari itu diberi jarak, jadi spasi. Itu akan seperti ini. Nah, selanjutnya di sini untuk iterasi dan array. Nah, di sini kita beri nama iterasi data array. Di sini ada, nah kita masukkan di script itu variabel mobil, misalkan ada Toyota, Daihatsu, Suzuki, dan Nissan. Nah, variabel teksnya itu i. Nah, ini diberi nama teks sama dengan OL. Nah, ini kita gunakan for i sama dengan 0, lalu i mobil lain i plus plus. Nah, teks plus sama dengan li plus mobil i plus li. Nah, sini juga kita gunakan teks plus sama dengan ini penutup OL-nya. Nah, agar hasilnya bisa muncul, gunakan dokumen get_element_by_id lagi. Lalu masukkan di sini kita beri namanya daftar, dengan HTML, teks. Nanti kita panggil di menggunakan div. Nah, kita panggil dengan ID sama dengan daftar. Nah, nanti akan muncul hasilnya itu akan jadi seperti ini. Selanjutnya contoh pengkondisian di JavaScript. Nah, ini headingnya diberi nama belajar pengkondisian di JavaScript. Lalu kita akan mengambil contoh misalkan nilai ujian. Kita beri paragrafnya ini nilai ujian, lalu paragraf kedua itu nilai kamu, nanti diisi dengan elemen span, lalu selamat kamu diisi lagi dengan elemen span. Nanti kita kosongkan ya.
Lalu di scriptnya itu kita masukkan misalkan variabel nilainya itu 80. Nah, lalu kita masukkan di sini if nilai lebih dari 76, nanti yang akan muncul adalah lulus dan nilainya itu B. Nah, lalu di sini apabila jika nilai lebih dari 70 nanti akan dinyatakan tidak lulus dengan predikat C. Nah, apabila kita di sini nilainya itu misalkan di bawah 70, nah nanti kita akan dimunculkannya itu tidak lulus dengan predikat D. Nah, ini di bawah itu ada dengan menggunakan switch. Sebenarnya sama saja seperti menggunakan if, hanya saja strukturnya itu berbeda. Nah, di sini yang dimunculkan di sini itu adalah menggunakan struktur yang switch. Struktur yang if juga hasilnya akan sama saja sebenarnya. Jadi nanti yang akan muncul itu seperti ini. Misalkan di sini kita beri nilainya itu 100 misalnya. Nah, nanti akan muncul nilai kamu 100. Selamat, kamu lulus dengan predikat nilai B. Nah, misalkan kalau di sini kita coba nilainya itu lebih dari 70, misalkan 76. Nanti akan dapat nilai B juga. Selanjutnya di sini kita coba kalau nilainya itu di bawah 70 misalkan 60. Nanti selamat, kamu tidak lulus dengan predikat nilai D. Seperti itu. Selanjutnya masuk ke perulangan. Nah, perulangan di JavaScript itu seperti ini. Misalkan di sini variabel teks, di sini ada hello JavaScript. Nah, variabel kalimatnya di seperti ini. Nah, ini kita menggunakan contoh menggunakan while. Nah, ini variabel x sama dengan 1, while x kurang dari sama dengan 5, lalu kalimat plus sama dengan plus br. Nah, ini kita gunakan br. Lalu di sini untuk memunculkannya masih sama, menggunakan dokumen get element by id, lalu diberi teks 2, inner html sama dengan kalimat. Nah, nanti hasilnya itu akan jadi seperti ini, perulangan web. Untuk perulangan menggunakan for juga sama saja, nanti hasilnya itu akan seperti ini. Misalkan sini sebuah komentarnya, kita jadikan yang ini sebagai komentar untuk melihat hasil yang jelasnya. Nanti akan seperti ini. Nah, jadi ini untuk contoh perulangan di JavaScript seperti ini. Jadi sama saja untuk for dan while, sama saja, hanya saja strukturnya yang berbeda. Nah, selanjutnya masuk ke fungsi di JavaScript. Nah, ini kita menggunakan HTML5 lagi. Lalu di sini ada fungsi di JavaScript. Lalu kita masukkan di sini elemen button, kita pilih on click. Nah, nanti ketika diklik ini kita munculkan peringatan. Nah, ini kita beri aksi. Nah, ini paragrafnya nama saya misalkan span ID, nanti kita masukkan ID-nya itu mengambil dari sini. Nah, dari dokumen get element by ID, nama inner HTML sama dengan suci. Nah, nanti yang akan muncul ketika diklik itu adalah nama suci. Nah, kita untuk function peringatannya gunakan alert, lalu peringatan Anda menampilkan function. Nah, contohnya misalkan ketika aksi ini diklik akan muncul peringatan ini. Ketika diklik OK, nanti namanya akan muncul seperti ini. Nah, selanjutnya di fungsi aritmatika HTML ini kita akan mencoba menerapkan fungsi aritmatika menggunakan JavaScript. Nah, di sini kita menggunakan HTML5, lalu headingnya itu diberi nama fungsi aritmatika. Lalu input tipenya itu text ID sama dengan X, dan input tipe text ID sama dengan Y.
nanti kita gunakan button on click. Nah, di sini ada tambah agar bisa tampil di sini seperti ini. Lalu ada span. Ini kita masukkan ID hasil tambahnya itu mengambil dari sini. Nah, ini kita masukkan variabel x sama dengan ini kita gunakan dokumen .getElementById, lalu masukkan x lalu value. Nah, sama variabel yang ini juga seperti itu. Lalu di sini di variabel z kita parsein x ditambah dengan parsein y. Nanti agar tampilannya bisa muncul, kita gunakan lagi dokumen .getElementById, lalu kita gunakan di sini hasil tambah. Kita beri namanya hasil tambah inner HTML dan sama dengan z. Nah, nanti ini kita panggil di span. Nah, span ID sama dengan hasil tambah. Nah, kita akan coba di sini kan 4 dan 5. Oke, soalnya ada 9. Sekarang kita coba kalau pembagian. Coba di sininya diubah menjadi bagian. Ini jadi ubah pembagian. Nah, ini kita juga ubah menjadi pembagian. Nanti kita coba masukkan 10 misalnya di sini 2. Nah, hasilnya adalah 5. Jadi seperti itu ya. Selanjutnya array. Array adalah struktur data dalam JavaScript yang digunakan untuk menyimpan beberapa nilai dalam satu variabel. Nilai-nilai ini dapat berupa angka, string, objek, bahkan array lainnya. Elemen-elemen dalam array diakses menggunakan indeks yang dimulai dari 0. Oke, selanjutnya array di JavaScript. Nah, di dokumen body ini ada beberapa p yang berisikan ID, ada buah, panjang, count 2, dan gabung. Nah, di bagian scriptnya itu ada variabel buah seperti pisang, apel, jeruk, semangka, dan variabel satuannya itu ada kg, ons, pieces, dan box. Nah, selanjutnya di sini di baris buah 0 sama dengan pepaya itu nantinya akan mengganti elemen pertama array buah dari pisang menjadi pepaya. Nah, hasilnya ditampilkan di elemen dengan ID buah di sini. Lalu selanjutnya menghitung jumlah elemen array dengan properti length di sini. Nah, nanti kita akan menghitung jumlah elemen dalam array buah, nilainya akan ditampilkan di dalam elemen dengan ID panjang di sini. Selanjutnya menggabungkan elemen array dengan join. Nah, di sini ada buah.join. Nantinya kita akan menggabungkan semua elemen array menjadi string yang dipisahkan dengan tanda strip ini. Nah, nanti jadi hasilnya itu nanti akan ada tanda strip di sini. Lalu untuk pop di sini ada buah pop di sini. Nah, nantinya buah pop ini akan menghapus elemen terakhir dari array buah, yaitu semangka. Nah, nanti semangka ini akan dihilangkan. Nah, sedangkan buah .push ini nanti akan menambahkan elemen baru, yaitu lengkeng di sini. Nah, jadi pop ini untuk menghilangkan elemen terakhir dan push ini untuk menambahkan elemen di akhir array ya. Nanti akan ditampilkan di elemen dengan ID conv2. Lalu di sini ada variabel gabung sama dengan buah titik concat satuan. Nah, di sini nantinya Nah, di slide ketiga ini output program jika program ini dijalankan di browser. Nah, selanjutnya itu dengan
Variabel gabung di sini variabel gabung sama dengan 2 titik concat satuan. Di sini kita akan menggabungkan 2 array dengan concat. Nah, array 2 digabungkan dengan array satuan menggunakan metode dot concat. Nanti hasil penggabungan ini akan ditampilkan di elemen dengan ID gabung di sini. Seperti itu. Nanti hasilnya akan jadi seperti ini. Seperti itu ya. Itu untuk contoh array di JavaScript. Dan yang terakhir yaitu pengertian objek dalam JavaScript. Objek adalah tipe data di JavaScript yang digunakan untuk menyimpan properti atribut, dan fungsi metode properti adalah nilai yang terkait dengan kunci key, sedangkan metode adalah fungsi yang dimiliki oleh objek.